Ya, shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita di sepanjang hari ini. Karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita dan terang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup yang Merdeka. Karena di bulan ini pun kita percaya dan kita sedang merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Salam merdeka. Puji Tuhan, kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bahkan bangsa kita pun saudara itu benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa? Karena kemerdekaan itu sesuatu yang ingin diraih dan dirasakan oleh semua orang. Benar saudara ya, saya dan saudara pun pasti pengen hidup yang merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka akan ada banyak perubahan dalam kehidupannya. Sama seperti bangsa kita dulu waktu dijajah dan setelah merdeka pasti ada perubahannya saudara. Dan kita percaya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, maka harusnya hidup kita pun akan mengalami perubahan. Kita akan belajar saudara, perubahan apa saja yang dialami oleh seseorang ketika sudah memerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama saudara, statusnya mengalami perubahan. Dulu statusnya adalah seorang pendosa, dulu statusnya adalah hamba dosa, sekarang menjadi orang benar. Kita lihat, saya bacakan ayat yang sudah kita baca tadi saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita semua adalah seorang pendosa saudara. Kita semua adalah orang yang berdosa, tapi status kita diubah menjadi orang yang benar. Mungkin kita bertanya-tanya, wah, kan aku dari kecil nggak pernah bikin dosa, kok bisa jadi orang berdosa? Jadi seseorang itu menjadi orang berdosa saudara, itu melalui dua jalur. Yang pertama lewat dosa turunan. Ketika Adam berdosa saudara, maka keturunannya pun semua juga alami dosa. Dosa seperti penyakit turunan. Jadi penyakit itu diturunkan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Jadi sekalipun kita mungkin belum bikin dosa ketika bayi, kita tetap menjadi orang berdosa saudara lewat dosa turunan. Seperti ditulis di Roma 5 ayat yang 19. Karena ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang menjadi berdosa. Kemudian saudara, jalur yang kedua lewat jalur dosa pribadi. Jadi dari banyaknya pengertian dosa saudara, dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, ada satu kata bahasa Yunani saudara yang terkenal, yaitu hamartia. Artinya tidak tepat sasaran. Jadi segala sesuatu yang meleset saudara, itu artinya dosa. Jadi kalau saudara harusnya bangun jam 7 pagi saudara, karena untuk bekerja atau sekolah jam 7 pagi, saudara bangun jam 7 lewat 1 saja, itu bukan telat lagi, itu namanya dosa. Saudara datang ke sekolah, harusnya masuk jam 8, saudara lewat mungkin cuma 30 detik, itu meleset dikit saudara, itu bukan telat, itu dosa. Jadi kita semua saudara, jika standar ini diterapkan, maka kita semua menjadi orang yang berdosa. Lewat dua jalur, dosa turunan dan dosa pribadi. Kita semua menjadi orang pendosa. Status kita adalah pendosa. Tapi kemudian status kita berubah saudara, menjadi orang benar, itu bukan karena usaha kita. Kenapa? Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kata kamu telah dimerdekakan. Artinya apa saudara? Ini bentuknya pasif. Ada orang lain yang melakukan. Bukan kita memerdekakan, tapi kamu telah dimerdekakan. Artinya ada orang lain yang melakukan. Siapa saudara? Yesus Kristus. Dia memerdekakan kita. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berdosa karena Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena Adam, semua orang berdosa. Karena Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Jadi kita lihat saudara, kita dimerdekakan bukan karena usaha kita sendiri. Karena ada Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, apa yang dirasakan saudara? Perubahan apa yang harusnya dialami oleh orang percaya ketika dimerdekakan oleh Tuhan? Yang kedua saudara, tingkah lakunya harus berubah. Amin saudara. Mungkin kita punya pertanyaan, kan aku sudah diselamatkan, berarti boleh dong terus berbuat dosa? Rasul Paulus menjawab pertanyaan ini saudara. Dikatakan sekali-kali tidak. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita terus-menerus berbuat dosa?
Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, Rasul Paulus jawab di ayat yang kedua, sekali-kali tidak, saudara. Artinya apa? Orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka hidupnya harus berubah, saudara. Kalau dulu dia selalu bikin dosa, maka hari ini sudah stop, nggak boleh lagi, saudara. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang, tidak. Justru ketika kasih karunia itu diberikan, saudara, kita harus menghargai. Seumpama, saudara, kita dapat undian mobil, saudara. Kita dapat mobil. Apa Bapak Ibu mau mobilnya ketika mengendarai Bapak Ibu tabrak-tabrakin? Enggak kan, saudara? Pasti kita hargai dong, saudara. Pasti kita akan rawat mobil itu. Sama, saudara. Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita, kita harus jaga keselamatan itu. Jangan kita berbuat dosa seenaknya sendiri. Jadi kita lihat, saudara, perubahan yang dialami oleh seseorang ketika sudah dimerdekakan oleh Tuhan, statusnya berubah, tingkah lakunya juga harus berubah. Maka Roma 6 ayat yang ke-23, saya bacakan, saudara, sebagai ayat penutup. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika menjadi pendosa, upahnya adalah maut. Ketika sudah menjadi orang benar, upahnya adalah hidup kekal bersama Yesus Kristus. Mari, saudara, ketika kita sudah dimerdekakan, kita percaya bahwa kita beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Status kami berubah, tingkah laku kami harus berubah, dan kami percaya upah kami adalah hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Memberkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.